Halo guys, selamat datang dan di video kali ini kita akan ngebahas atau mereview ya dari PC yang kita cari di online store. Jadi buat teman-teman yang mencari PC bisa menonton video ini ya. Ini beberapa review tentang pengalaman saya membeli ya, PC low budget ya. Ini harganya cuma 2 juta itu sudah full set ya. Jadi dapat monitor baru dan PC-nya tentunya bekas ya guys. Dan inilah spesifikasinya dan kita langsung unboxing saja. Jadi kita belinya di toko Orange ya. Jadi bisa langsung dicek nanti linknya di deskripsi ya biar teman-teman bisa tahu harganya berapa dan spesifikasinya seperti apa lengkapnya, dan kita akan review di sini ya guys. Mohon maaf ya kalau suaranya agak bising karena ini sambil render ya guys, dan kita coba langsung nanti kita tes bagaimana performanya. Ini pesanan untuk kasir ya, sebenarnya ini sebenarnya cocok banget buat kantor atau editing di rumah, itu cocok banget ya. Dan ini adalah speknya atau penampakannya, ini mulus banget ya, bagus banget, masih mulus banget ini guys. Dan ini tuh asli keren ya, untuk desainnya nggak terlalu gede banget tapi ini agak berat ya guys. Dan untuk spesifikasinya nanti kita akan bahas di tengah video ya. Dan ini untuk unitnya kita cek dulu apakah ada yang cacat atau enggak. Ternyata ini mulus banget dan desainnya saya suka banget ya untuk ini. Dan di depan ini ada USB nya ada dua ya, ini sudah 3.0 dan ada SD cardnya, jacknya ada, dan ada DVD-R ya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih menggunakan DVD itu bisa ya pakai ini. Dan ada ini apa, jack 3,5 ya guys. Dan di belakangnya ini bisa ditambah VGA juga, dan portnya itu lengkap banget. Bisa juga ditambah untuk ini HDMI sudah ada ya guys. Jadi udah ada, dan ada USB-nya 4 biji. Ada Vostro 3668 ya untuk tipenya, dan ini adalah tombol powernya. Di sini bisa kalian tambah VGA-nya guys. Jadi ini keren banget ya. Ini untuk dalamannya, ini SSD-nya ini nanti kita bisa rapikan ya. Ini cuma dilakban aja nih kayak sama sellernya, nanti bisa kita rapikan. Terus untuk slot RAM-nya ya, jadi ini RAM-nya ada dua tempat ya untuk RAM-nya. Ini bawaannya 4 GB, nanti bisa di-upgrade misalnya 16 tambah 16 jadi bisa ya. Dan ini untuk SSD-nya bisa kita rapikan nantinya. Dan untuk fan-nya ini masih bawaan, nggak bising ya guys. Ini untuk fan-nya ya, untuk letak RAM-nya di sini. Dan untuk ini PCI ya guys. Di sini nanti ini bisa ditambahkan untuk sebelahnya nih ya, ini VGA bisa ya di sini. Dan ini tuh sudah build WiFi ya guys, jadi kita nggak perlu beli WiFi stick ya, di sini sudah ada, sudah disediakan. Nanti colok langsung bisa connect ke WiFi ya, ini karena sudah ada modulnya, ini ada WiFi-nya di sini. Untuk dalamnya seperti ini ya guys. Dan untuk power supply-nya ini panjang banget. Dan kita unboxing untuk bagian monitornya guys. Ini monitornya baru, ini keluaran dari Acer ya guys. Jadi saya pilih Acer karena ini harganya murah, cuma 1 juta. Kemarin dapatnya 950 ya guys, karena ada promo-promo. Dan ini tuh sudah IPS guys, sudah IPS, dan juga sudah refresh rate-nya itu 100 ya, dan 21,5 inch. Jadi gede ya, 21. Dan ini sudah FHD, Full HD. Dan ini kita coba nyalain. Cepat nggak ya? Saya cepat ya, karena sudah SSD ya guys. Dan ini kita udah nyalain ya guys. Nah ini ada Dell tuh, keren banget. Dan kita untuk mouse keyboardnya pakai Logitech ya, yang baru itu 150. Jadi ini PC-nya 110 dan monitornya 950, dan untuk mouse keyboardnya 150, jadi totalnya 2 jutaan, yaitu sudah free ongkir ya guys. Dan untuk spesifikasinya ini sudah Core i3 generasi ke-7 ya, jadi nggak jadul-jadul amat ya, ini sudah cepat ya. Jadi ini sudah pakai Windows bawaannya ya, Windows 10. Nanti kita kalau mau up ke Windows 11 sebenarnya bisa ya, tapi ini sudah cukup sih. Dan ini kita lihat di sini pakai SSD-nya. Nah, ini ya untuk prosesornya Core i3 generasi 7 dan 3,9 GHz ya untuk kecepatannya. Dan ini GPU-nya bawaannya ini 2 GB. Jadi bawaan ya, ini sudah apa itu nama prosesor ya. Dan untuk memorinya kita pakai varian 4 GB. Sudah kita instalkan CapCut ya, dan kita coba untuk running, dia cepat. Dan ini prosesornya untuk loadnya 99%, ini biasanya untuk buka aplikasi CapCut. Terus untuk kita coba ini ya, kita tes untuk performa dari SSD-nya ya. Nanti kita coba tweak apa ya, kita coba tes semua ya, ini sambil record performanya kayak gini ya. Kita lihat aja, ini dengan RAM 4 GB ya guys.
Kita buka beberapa aplikasi ini, ada CapCut, ada untuk tes SSD-nya seberapa cepat, dan kita buka Google Chrome, nanti kita buat play YouTube. Ini sebenarnya kalau untuk edit video itu bisa ya guys, tanpa kita menambahkan VGA itu bisa ya, menggunakan CapCut ini bisa. Jadi ini cocok banget ya buat kantor, buat sekolahan, atau buat toko kasir itu bisa juga. Dan untuk pribadi juga keren, ini tinggal tambahkan harddisk, nanti bisa buat game juga pastinya, pasti bisa ya. Dan untuk tes kali ini kita nggak buat game ya, kita nggak tes game karena kita belum punya untuk gamenya ya. Dan ini buru-buru banget karena buru-buru dipasang ke yang mesen ya, jadi kita buru-buru banget. Nah ini kita buka beberapa aplikasi ya. Ini bisa dilihat di grafisnya dari ini ya, dari Task Manager kita bisa lihat. Nah ini untuk penggunaan memorinya itu berapa persen untuk beberapa aplikasi yang kita buka ya. Dan ini posisi sambil ngerekord ya, jadi ngerekord screen tuh lumayan berat ya guys. Dan kita sudah coba, jadi kita tes, dan ini sudah full HD untuk play YouTube-nya. Coba kita ini tes apa dulu nih. Nah ini kita buka beberapa aplikasi, masih lancar ya, dan kita coba tes performa dari SSD-nya ya guys. Kita tes, dan ini di sini tertuliskan untuk read speed-nya 400, 300, 200 ya, 400-an. Dan untuk read speed-nya ini 100 1,3 MB ya, jadi sampai 5. Ini perjalanannya kita lihat seberapa kenceng dari SSD-nya. Ini SSD-nya udah bawaan ya guys. Menurut saya sih kalau SSD kayak gini sih sudah cukup banget ya daripada pakai harddisk. Dan ini untuk SSD-nya 128 GB ya, 128 GB ini sudah cukup ya kalau untuk kebutuhan biasa. Kalau untuk edit tentunya kalian harus menambahkan harddisk. Dan kalau yang mau tanya itu ditambah harddisk bisa nggak ya? Bisa ya, untuk PC ini bisa banget untuk harddisk. Jadi nanti di SSD-nya ini untuk sistem aja, terus kemudian ditambah harddisknya itu misalnya 1 TB itu juga bisa ya guys. Dan ini kita bisa lihat performa dari RAM-nya ini terpakai berapa ya. Ini untuk processing test speed dari RAID-nya ya. Ini untuk tes pertama mendapatkan 400 mega ya per sekonnya, dan yang kedua ini dapat 263 megabytes per second. Dan untuk yang ketiga ini biasanya akan lebih turun ya, karena ini berbeda cara tesnya. Kalau teman-teman mau coba tes kayak gini juga bisa menggunakan ini aplikasi apa ya kemarin, Crystal Disk ya guys. Kita bisa pakai itu. Kita lihat ini posisi running untuk aplikasi Google Chrome ya, karena kalau Google Chrome itu biasanya berat banget ya. Ini kita lihat penggunaan prosesornya paling tinggi Google Chrome, dan kedua ini adalah untuk Bandicam ya, kita untuk layar screennya ini. Dan penggunaan RAM-nya juga gede banget untuk kedua aplikasi ini, hampir memakan 1,5 giga ya guys. Dan belum lagi aplikasi-aplikasi lainnya seperti CapCut-nya ini juga memakan 500 MB. Nah ini kita menggunakan Intel Core i3 ya. Ini untuk varian i5 juga ada, dan i7 juga ada ya. Kita pakai yang i3 karena ini budgetnya yang kita cari yang low budget banget. Di sini ada spesifikasi dari prosesornya Intel Core i3 generasi ke-7 ya, jadi 710. Dan untuk thread-nya ini ada berapa ini guys. Dan untuk RAM-nya kita menggunakan 4 GB, ini bisa di up ya sampai 32 bisa ya, karena ada 2 slot. Jadi misalnya mau dikasih 16 bisa. Dan untuk motherboardnya ini ya dari Dell juga, ini bisa dilihat untuk ini dingin ya guys, jadi 36 derajat, ini dingin banget atau standar ya, nggak panas. Dan ini nggak bising ya guys untuk CPU-nya, karena kipasnya itu nggak terlalu bising banget. Dan ini untuk VGA-nya bawaan ini dari CPU ya, jadi built-in CPU ya, jadi bisa ditambah juga. Dan ini untuk SSD-nya ini bisa kita lihat, dan untuk rate-nya ini maksimal sampai 6 GB ya guys. Tapi dari hasil tesnya ini mendapatkan itu ya untuk tesnya. Jadi untuk speed sih saya nggak begitu masalah ya, karena ini sudah cepat banget menurut saya untuk penggunaan standar ya, penggunaan pribadi itu sudah cepat banget.
Dan ini ada DVD RW ya, ini sudah DVD RW. Ini kalau masih dipakai ya, kalau nggak dipakai copot aja nggak apa-apa sih. Dan untuk audionya sudah ada juga ini untuk audio, dan apalagi ini ya peripheral lainnya. Jadi sudah tahu ya spesifikasi lengkapnya dari ini, dan untuk harganya ini 1 jutaan. Ini menurut teman-teman ini worth it nggak ya untuk dari spesifikasinya dan juga modelnya tadi ya, keren banget sih modelnya, dan modelnya kekinian, nggak gitu amat sih, jadul banget sih ya. Dan untuk performanya sudah kita tes juga untuk beberapa aplikasi, dan kita lihat di sini untuk penggunaannya, prosesornya rata-rata di situ ya di mentok 70%, dan untuk RAM-nya ini bisa di up tentunya, dan disknya itu terpakai ini 36% atau 30%. Jadi masih lancar dan nggak sampai 100% ya. Untuk prosesornya juga naik turun sih. Nah, di sini ya bisa kita lihat performanya ini stabil ya, nggak nge-lag. Jadi ini untuk record dan beberapa aplikasi, dan untuk edit video pastinya ini lancar banget ya guys. Dan untuk kantoran mengetik-ngetik itu lancar ya. Coba kita buka aplikasi Word untuk memastikan bahwa ini tuh masih worth it banget ya untuk tahun ini dengan harga 2 jutaan. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya referensi lain atau punya rekomendasi lain bisa share di kolom komentar juga ya guys. Dan buat teman-teman yang mau cari PC seperti ini bisa langsung cek juga ya di link deskripsinya. Dan mungkin di sini saja ya untuk review kita hari ini. Jadi untuk proses transfernya ini cepat juga untuk copy paste. Nah, kita lihat di sini sampai segitu ya speednya, jadi cukup cepat. Jadi bagaimana ini guys menurut kalian, apakah ini worth it atau enggak? Langsung saja sampaikan di kolom komentarnya ya. Dan buat teman-teman yang punya referensi lain atau brand lain bisa langsung di share juga ya, biar teman-teman kita tahu ya untuk harga segini apa yang bisa kita dapat memaksimalkan budget. Dan untuk game tentunya ini masih bisa ya guys. Dan nantikan video kita selanjutnya. Bye bye.